Semoga Bapak Ibu berada dalam keadaan yang baik. Saat ini kita bersama-sama akan bersekutu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan yang telah berkarya menebus kita dari dosa dan kesalahan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri dalam kehidupan ini. Oleh cinta kasih-Mu kami dapat menjalani hari ini dengan baik. Di kesempatan yang indah ini, kami bersama-sama rindu untuk memahami kebenaran firman-Mu, firman yang akan menguatkan kami, firman yang akan menjadi pelita dan suluh bagi kehidupan kami. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja dengan cara dan kuasa-Mu, agar firman yang kami pahami ini sungguh menjadi bagian yang utama dalam kehidupan kami di dunia ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai 21. Judul pembacaan kita doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh iman-Mu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini. Berbahagialah kita semua yang selalu merindukan firman ini dan kita mau mewujudkan dalam kehidupan kita. Amin. Tema kita pada saat ini adalah dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat bagian pembacaan firman Tuhan, kitab Efesus ini, saudara-saudara, sesungguhnya Paulus mau mengajak kepada kita untuk memahami bagaimana Paulus di dalam membina jemaat di Efesus. 3 tahun Paulus berada di jemaat Efesus, dan karena itu dia punya hubungan yang akrab dengan jemaat ini. Kenapa saya katakan Paulus ada di jemaat 3 tahun? Karena sesuai dengan kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 31 itu mengungkapkan bagaimana Paulus ada di jemaat Efesus. Nah, saudara-saudara, keakraban Paulus dengan jemaat di Efesus ini terlihat bagaimana Paulus mendoakan orang-orang yang ada di Efesus, dan itu selalu dilakukan oleh Rasul Paulus. Tentu kedekatan ini memperlihatkan bahwa bagaimana Paulus mengenal mereka. Ya, sama juga dengan kita, saudara-saudara. Ketika kita mengenal orang,
Ketika kita dekat, maka kita terus berusaha mendoakan, berusaha agar kita menyampaikan harapan mereka dan kerinduan kita dengan keakraban yang kita bangun bersama. Nah, saudara-saudara, dalam doanya Paulus menyapa Allah sebagai Bapa. Ini sapaan yang memperlihatkan bahwa bagaimana akrabnya Paulus dengan jemaat dan kehadiran Tuhan. Paulus mengajak supaya jemaat sungguh-sungguh menikmati kehadiran Allah. Kalau kita melihat dan memahami bagaimana Tuhan berada di tempat yang maha tinggi, Allah yang baik itu dalam kedudukannya, posisinya sebagai Allah yang berkuasa, berbeda dengan kita manusia. Tetapi saudara-saudara, dengan menyapa dia sebagai Bapa, wah, ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya kita ini sangat dekat. Ada hubungan antara Bapa dan anak, ada hubungan antara kita dengan sang Bapa. Nah, saudara-saudara, tentu ini menjadikan kita, wah, kita ini bisa menjumpai Bapa kapan saja, Allah kapan saja kita rindukan. Nah, kemudian Paulus mengajak supaya ketika kita menghampiri Allah, mari dengan penuh kerendahan hati. Nah, saudaraku yang kekasih, itu dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Dia sujud kepada Bapa. Paulus mau mengatakan dia adalah orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan, karena itu hanya kepada Allah lah dia menyerahkan hidupnya dan sujud menyembah Tuhan. Semoga kita semua juga demikian. Kita sadari bahwa di dalam segala keadaan dengan penuh kerendahan hati kita sujud kepada Dia. Kita mengakui bahwa Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Nah, lalu kemudian Paulus mau mengatakan, ayat yang ke-16 menarik. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara-saudara, ini menarik. Dikatakan bahwa Paulus mendoakan supaya umat Tuhan ini dikuatkan, diteguhkan oleh rohnya. Ya, dikuatkan, diteguhkan oleh rohnya. Roh Kudus. Ini adalah salah satu dari tiga oknum Allah. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus hadir, menguatkan dan meneguhkan umatnya. Apa yang mau dimaksud di sini, saudara-saudara? Apa yang dimaksud dengan diteguhkan, dikuatkan? Diteguhkan berarti, saudara-saudara, kata teguh, teguh, kuat, kokoh, tidak bergeser, tidak berpindah dari tempatnya. Seperti sebuah pohon yang besar, yang kuat, sekalipun ada badai, sekalipun ada angin kencang, pohon itu akan tetap berdiri dengan kokoh. Nah, umat Tuhan seperti itu, saudara-saudara. Bahwa Paulus mendoakan supaya umat Tuhan selalu diteguhkan oleh Roh Kudus. Kita semua, saudara-saudara, pasti diteguhkan oleh Roh Kudus. Kita semua akan senantiasa kokoh di dalam Tuhan. Lalu kemudian dikatakan kuat. Kuat, tidak terkalahkan. Seperti seorang petinju, saudara-saudara. Seorang petinju ketika melihat lawannya, ada lawan yang kuat, badannya kekar. Kalau petinju yang tidak berani, dia tidak mau berhadapan dengan keadaan seperti ini. Tapi karena petinju ini kuat, saudara-saudara, dia tidak takut, dia tidak gentar terhadap lawannya. Dia mampu menghadapi lawannya. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Badan yang besar, kuat, dan sebagainya dia hadapi. Nah, dikuatkan, saudara-saudara, diteguhkan dalam artian bahwa dalam bimbingan Roh Kudus, ya, kita dimampukan, dikuatkan. Ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita, tetapi percaya, saudara-saudara, bahwa kita semua dikuatkan, kita semua dimampukan oleh Tuhan, tinggal di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, Allah yang baik
Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita akan terus memperlihatkan kasih-Nya. Karena itu bagian akhir daripada khotbah ini saya mengatakan bahwa betapa besarnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya kasih Tuhan. Roh Kudus yang mengaruniakan semua itu diberikan dalam kehidupan kita sehingga kita kuat, kita mampu hadir menghadapi situasi apapun. Di saat-saat seperti ini, saudara-saudara, percayalah bahwa Roh Kudus akan memampukanmu, menguatkanmu, menjadikanmu sebagai orang yang tegar menghadapi kondisi saat ini. Walau saudara stay tinggal di rumah, walau saudara-saudara bersama dengan anak-anak, bersama keluarga, tapi percayalah, Dia bekerja, Dia hadir, Dia menguatkanmu, Dia menopangmu untuk menghadapi kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Karya terbesar. Karya terbesar Tuhan nyatakan bagi kita, itulah pengorbanan. Dan pengorbanan Kristus membuat kita dimampukan menghadapi kehidupan ini, sebab Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Kami paham ya Roh Kudus, bahwa Engkaulah yang bekerja dalam hidup kami, sehingga kami dikuatkan, dimampukan menghadapi kehidupan ini. Kami tahu ya Bapa di sorga, bahwa ketika kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, ketulusan, Tuhan akan menyendengkan telinga, mendengarkan semua doa dan harapan kami.
Bapak, terima kasih ada waktu yang indah di mana kami bersama-sama boleh membaca, merenungkan, dan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah semuanya ini berkenan bagi Tuhan. Bapa di sorga, dengan penuh kerendahan hati kami membawa kehidupan kami. Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu akan tetap nyata bagi jemaat-Mu. Engkau berikan semangat, iman yang kuat, tubuh yang sehat, sukacita, kebahagiaan. Biarlah jemaat-Mu boleh menikmati di rumah masing-masing. Biarlah jemaat-Mu akan terus menyaksikan kehadiran-Mu yang luar biasa, sehingga semua jemaat-Mu akan tetap bersyukur, menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus Bapa, kami mau menyerahkan di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan hadir untuk menopang dan menyembuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul, entah duka atau pergumulan-pergumulan yang dirasakan di saat-saat sekarang, kiranya Roh Kudus menopang mereka, agar mereka dapat menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan, tetapi menyayangi mereka semua. Bagi para orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, semoga mereka tetap bersemangat dan beria-ria di dalam Kristus menghadapi masa tuanya. Oh Bapa di sorga, hamba-Mu secara khusus mau mendoakan untuk orang tua kekasih kami, Bapak dan Ibu Pendeta Jenimpa, di mana Bapak, hamba-Mu saat ini berada dalam masa di mana mereka dirawat di rumah sakit Tajudin. Berkati Bapak Pendeta bersama dengan Ibu, Engkau kuatkan mereka agar proses perawatan yang terjadi pada diri mereka membuat mereka dapat pulih dari sakitnya. Demikian juga mau mendoakan Ibu Natalia Pemberura yang sementara bersama dengan rekan-rekan mereka melaksanakan tugas di Rumah Sakit Wahidin, dan telah beberapa waktu ini mereka harus meninggalkan keluarga, membaktikan hidup mereka untuk melayani saudara-saudara yang terkena atau terpapar virus COVID-19. Kuatkan mereka dan beri semangat untuk melayani dengan baik. Oh Bapa di sorga, Engkau mengasihi pelayanan yang dikerjakan secara virtual oleh majelis gereja Jemaat Satria Kasih. Biar kami mengerjakannya dengan baik, dengan penuh sukacita. Bahkan semua pelayanan ini akan memberikan semangat bagi jemaat-Mu untuk terus berbakti mengagungkan nama Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, pakai pemerintah kami, Presiden bersama dengan para menteri dan semua para aparat keamanan, juga tenaga medis untuk bekerja dengan maksimal memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Kami tahu Tuhan mereka berjuang, dan karena itu berkati perjuangan mereka, berkati keluarga mereka. Bahkan juga biarlah masyarakat boleh memahami kondisi ini dan mendukung pemerintah kami, sehingga semua masyarakat pun juga dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan, dunia ini, negara kami, tempat kami boleh aman, boleh tentram, boleh damai. Pulihkan Bapa, agar kami boleh kembali hidup dengan normal, dengan baik, di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, jaga kami semua Tuhan, dan dengarkan doa kami, semua kami bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih, kita boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan